Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3 dan 4, muatan seni budaya dan prakarya. Anak-anak disimak ya. Karya seni dua dimensi, ciri-cirinya adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Silakan anak-anak perhatikan, ini adalah contoh karya dua dimensi, yaitu gambar atau lukisan. Ya, berikut adalah alat dan bahan untuk membuat gambar. Ada pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Langkah-langkah dalam membuat gambar yang pertama adalah menentukan tema gambar apa yang akan dibuat. Kemudian mencari ide ya tentang tema yang telah ditentukan. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat gambar. Kemudian membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Kemudian mewarnai sketsa gambar yang telah dibuat. Karya seni 3 dimensi, ciri-cirinya adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Contoh karya 3 dimensi adalah seni keramik dan seni patung. Anak-anak perhatikan gambar ya. Ini adalah teko dan cangkir, tempat pensil dan boneka ya. Kerajinan tersebut merupakan kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat ini adalah yang pertama tanah liat, kemudian air, papan kayu atau triplex, model atau gambar rancangan. Cara membuat kerajinan dari tanah liat yang pertama adalah siapkan tanah liat dan air secukupnya. Kedua, siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplex atau papan kayu sedikit demi sedikit. 5. Pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. 7. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Dan yang ke-8, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan haluskan. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah model gambar yang dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Bahan lunak misalnya plastisin. Nah, ini adalah gambar plastisin yang terbuat dari plastisin ya. Tahukah kalian bagaimana cara membuatnya? Ya, perhatikan. Ini adalah cara membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan yang digunakan adalah pisau cutter, plastisin secukupnya, kemudian gambar model yang ingin dibentuk. Langkah-langkah Yang pertama, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Misalnya gambar mobil sepeda motor, lokomotif, kereta api, atau gambar lainnya. Kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Yang ketiga, bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Misalnya saja menyerupai bentuk mobil, sepeda motor, lokomotif, kereta api, atau model lainnya. Keempat, haluskan dan ratakan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya.
hasil kerajinan siap untuk dipajang. Hiasan dari bahan alam. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan seperti di atas? Ya, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama gunting atau pisau cutter, kedua pensil, ketiga kertas, keempat lem kayu, kelima daun kering. Misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Cara membuat hiasan dari daun kering, yang pertama adalah buatlah gambar rencana hiasan pada kertas. Yang kedua, gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat. Yang ketiga, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Kemudian yang keempat, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Yang kelima, hiasan siap untuk dipajang. Ya, hiasan dari bahan buatan. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan, misalnya kalung, bros, gantungan kunci, dan tempat tisu. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Yang pertama adalah alat dan bahannya, pertama gunting, yang kedua benang atau nilon atau senar, kemudian manik-manik, dan yang keempat adalah jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuat hiasan dari manik-manik, yang pertama adalah siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Yang kedua, jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Yang ketiga, pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. Dan yang keempat adalah potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Dan yang kelima, masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Keenam, ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Yang ketujuh, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Hiasan dari sabun batangan. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Anak-anak, amati gambar berikut. Sabun batangan yang berbentuk balok dengan menggunakan teknik pahat ukir bisa dibentuk menyerupai bunga, boneka, mobil-mobilan, kura-kura, atau ikan. Cara membuat hiasan dari sabun batangan, alat dan bahannya adalah pensil, pahat ukir atau pisau, dan ketiga, sabun. Cara membuatnya adalah yang pertama, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Yang ketiga, ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Kemudian yang keempat, jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. Kemudian yang kelima, berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Yang keenam, haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Dan yang ketujuh, hiasan selesai dan siap dipajang. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.